Bab 233. Intimidasi Finola Su. Semakin Erikin memikirkannya, dia menjadi semakin khawatir. Dia berjuang untuk bangun, tetapi tidak bisa bangun. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks kepada ketua, memintanya untuk membantu mengawasinya. Namun ketua tidak membalas pesan tersebut. Setelah sekitar 10 menit berlalu, Finola Su kembali tanpa ada kendala apapun. "Apakah kamu baik-baik saja?" Erikin bertanya dengan khawatir. Finola Su tersenyum dan berkata, "Apa yang akan terjadi padaku? Kalau begitu apakah Liana Yu mempersulitmu?" Erikin bertanya ragu-ragu. Finola Su merapikan rambutnya dan menggelengkan kepalanya. "Buat apa dia mempersulit diriku? Kami mengobrol dengan baik." "Mengobrol dengan baik?" Erikin menggaruk kepalanya. Bisakah seseorang seperti Liana Yu berbicara dengan baik dengan orang lain? Menakjubkan sekali. "Kamu cukup fokus menyembuhkan lukamu." Finola Su berdiri dan berkata, "Aku ingin jalan-jalan sebentar." Erikin mengangguk dan berkata, "Ya." Di sisi lain, Liana Yu marah hingga tidak tahu harus berkata apa. Saat Finola Su datang, dia mengatakan sesuatu padanya. Kata-katanya membuat Liana Yu merasa dirinya sama sekali tidak berguna. Jika ini adalah Liana Yu yang dulu, dia pasti sudah menyerangnya. Akan tetapi saat ini gelar sesepuhnya baru saja ditarik kembali, dan masih dalam masa observasi. Dengan begitu dia tidak berani membuat kejahatan lagi, dia hanya bisa bersabar. "Ayo, temani ibu pergi jalan-jalan." Liana Yu menatap Alicia Lin yang ada di samping. Tatapan Alicia Lin juga sangat rumit. Dulu waktu dia berada di kota F, Finola Su adalah seseorang yang sulit untuk didekati. Sekarang, meski mereka berada di ruangan yang sama, dia juga tidak berani berbicara terlalu banyak. Lingkungan kediaman Dewa Pengobatan cukup tenang, namun tidak jauh dari sana, ada pasar dan beberapa toko obat. Beberapa toko obat tersebut menggunakan nama kediaman Dewa Pengobatan untuk menipu banyak orang dari daerah lain, dan kediaman Dewa Pengobatan juga akan membeli ramuan dari orang-orang ini sehingga membuat banyak orang di sekitar sini menjadi kaya raya. "Finola Su lah yang menyelamatkan Erikin," kata Alicia Lin. Semakin memikirkannya, Liana Yu semakin kesal. Menurut mereka, jika bukan karena bantuan keluarga Su, Erikin mungkin sudah mati 800 kali. "Tunggu datangnya kesempatan, aku akan memberinya pelajaran," kata Liana Yu dengan tatapan tajam. "Nyonya, bolehkah aku berbicara denganmu?" Saat ini, suara yang kekar datang dari belakang Liana Yu. Liana Yu berbalik dan menoleh. Dia hanya melihat ada pria kekar setinggi 2 meter mirip dengan menara sedang berdiri di belakangnya. Melihat orang tersebut, Liana Yu dan Alicia Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala menatapnya. "Kamu siapa?" kata Liana Yu dengan wajah dingin. Pria kekar itu tersenyum dan berkata, "Aku ingin berbicara dengan Nyonya Yu." Selesai berbicara, pria kekar itu menangkap kedua orang itu menuju gang. Sebagai Grandmaster, Liana Yu tidak memiliki kekuatan untuk melawan pria kekar ini. Pria kekar ini adalah Charles. Di dalam gang, terdengar suara melolong. Sekitar setengah jam kemudian, Liana Yu dan Alicia Lin berlari karena ketakutan. Mata keduanya penuh ketakutan, seolah akan ada sesuatu yang buruk telah terjadi. "Dengar baik-baik, jika kalian berani mengganggu Nona Su dan Erikin, kamu akan menyesalinya." Suara dingin Charles terdengar dari dalam gang. Ekspresi keduanya langsung berubah dan mengangguk dengan penuh semangat. Charles sebagai bajak laut, jelas memiliki metode penyiksaan yang sangat sadis. Senggol sedikit saja bisa membuat kedua orang ini luka parah. Di malam hari, Erikin sedang berbaring di tempat tidur dengan santai. Dan Finola Su merawatnya dengan baik dari samping. Dia mengambil sebuah handuk dan menyekat tubuh Erikin. "Sejujurnya, aku sudah mulai jatuh cinta dengan kehidupan seperti ini," kata Erikin sambil menyeringai. Finola Su menatap Erikin dengan wajah pucat dan berkata, "Kalau begitu, kamu terus-menerus berbaring di sini saja." "Oh, tidak bisa." Erikin menggelengkan kepalanya lagi. Dia menghitung waktu. Jarak pertarungannya dengan Jack Su hanya tersisa 7 bulan. 7 bulan ini adalah masa paling kritis. Saat ini,
Ada bunyi ketukan di pintu. Begitu pintu terbuka, Liana Yu dan Alicia Lin terlihat berdiri dengan gemetar di depan pintu. Melihat kedua orang ini, Eric Kin tiba-tiba mengerutkan kening. "Kenapa? Ada apa dengan kalian?" Eric Kin bertanya dengan wajah dingin. Liana Yu melirik Vinola Su tanpa sadar, tatapan Vinola Su kebetulan tertuju padanya. Berbeda dari tatapan mata Eric Kin, Vinola Su tampak dingin saat ini, dan ada niat membunuh yang kuat di matanya. Liana Yu dan Alicia Lin bergidik, mereka buru-buru membungkukkan badan dan berkata, "Salam hormat, Nona Su." Vinola Su tidak bersuara, dia berbalik dan terus mengusap tubuh Eric Kin. Kami kesini untuk meminta maaf." Liana Yu menundukkan kepalanya, bahkan tidak ingin melihat ke atas untuk menatap Vinola Su. Eric Kin tertegun, mengerutkan kening dan berkata, "Trik apa lagi yang kalian mainkan?" "Tidak ada," kata Alicia Lin buru-buru, "kami ingin meminta maaf dengan tulus. Mulai hari ini, kami berjanji bahwa kami tidak akan muncul di depan kalian lagi." "Ya, benar." Liana Yu mengangguk. Hal ini membuat Eric Kin semakin bingung, dia melihat keduanya dan menemukan bahwa mereka sepertinya tidak berbohong. Kemudian, Liana Yu melirik Vinola Su dan berkata, "Nona Su, bisakah kami pergi sekarang?" Vinola Su berkata, tanya Eric Kin. Eric Kin." Liana Yu menatap Eric Kin dengan menyedihkan, dengan ekspresi memohon di matanya. Eric Kin melambaikan tangannya, "Pergi sana." Mendengar ini, seperti mendapat persetujuan dari raja, mereka pun menoleh dan pergi. Setelah mereka pergi, Eric Kin bersandar di tempat tidur dan berkata, "Mari kita bicarakan tentang apa yang kamu lakukan pada mereka." Eric Kin tidak bodoh, kedua pria itu jelas tahu mereka takut pada Vinola Su. Vinola Su memutar matanya dan berkata, "Apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya berbicara biasa saja dengan mereka." Eric Kin berkata dengan sungguh-sungguh, "Pria kekar itu juga disuruh olehmu, bukan?" Vinola Su tidak mengakui, tidak membantah juga. Tindakan ini membuat Eric Kin merasa sangat tertekan. Semenjak Vinola Su kembali ke sini, Eric Kin makin tidak mengerti isi pemikirannya. "Aku benar-benar tidak tahu apa yang lelaki tua misterius itu lakukan." Eric Kin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya dia berpikir bahwa setelah memulai masa pelatihan, dia bisa melindungi Vinola Su dengan baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa hari ini malah dia yang berada di bawah perlindungan Vinola Su. Perasaan di bawah perlindungan wanita benar-benar enak sekali. Setelah 3 hari menjalani pemulihan di kediaman Dewa Pengobatan, 3 hari kemudian, Reiki di tubuh Eric Kin pada dasarnya telah pulih kembali. Pada saat dia bangkit, Eric Kin terkejut menyadari dirinya naik 1 level lagi. Saat ini dia sudah berhasil masuk ke masa Inedia tahap ketiga setara dengan Grandmaster kelas 3. Melihat proses ini, sebelum akhir tahun, dia sudah bisa memasuki tahap puncak Grandmaster. Pikir Eric Kin dalam hati. Pada saat yang sama, Jeksu secara resmi keluar pertapaan. Di bawah pengaturan Simon Zhou, dia mulai bertarung dengan berbagai jenius untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Di forum Budo terus beredar kabar tentang Jeksu. Sejak Jeksu keluar pertapaan, dia berturut-turut memenangkan 11 pertarungan. Hal terpenting adalah Asosiasi Budo di Kota B juga memberi bantuan padanya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.